Halo rekan-rekan mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Terbuka. Selamat datang pada pembelajaran mengenai sistem pengukuran kinerja strategis balance scorecard atau BSC dan sistem penganggaran. Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah, organisasi dituntut untuk mampu menyesuaikan strategi dan mengelola kinerja secara efektif agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Manajemen strategi bertujuan untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai siapa kita, di mana posisi kita saat ini, serta arah yang ingin dituju, serta bagaimana cara mencapainya. Proses ini dilakukan melalui 3 tahap utama, yaitu analisis strategis untuk memahami kondisi internal dan eksternal, pemilihan strategi sebagai penentu arah yang paling tepat, serta implementasi strategi sebagai langkah nyata dalam mewujudkan tujuan organisasi. Untuk merumuskan strategi yang tepat, organisasi menggunakan berbagai alat analisis seperti analisis PESTEL untuk memahami faktor eksternal, Five Forces untuk melihat tingkat persaingan industri, serta SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Strategi kinetik menurut Potter mencakup 3 pendekatan utama, yaitu cost leadership, diferensiasi, dan juga fokus. Cost leadership menekankan kemampuan perusahaan untuk menjadi produsen dengan biaya terendah di dalam industri, sehingga dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Diferensiasi berfokus pada penciptaan produk atau layanan yang unik dan memiliki nilai lebih di mata pelanggan. Sementara itu, strategi fokus mengarah pada spesialisasi pada segmen pasar atau ceruk tertentu agar perusahaan dapat melayani kebutuhan pelanggan secara lebih spesifik. Dalam penerapannya, perusahaan perlu menghindari risiko berada pada posisi stuck in the middle, yaitu kondisi ketika tidak mampu mencapai keunggulan biaya maupun diferensiasi secara lebih optimal. Balance scorecard merupakan salah satu alat utama dalam sistem pengukuran kinerja strategis yang membantu organisasi menerjemahkan visi dan strategi ke dalam tujuan yang lebih optimal dan juga terukur. Melalui balance scorecard, organisasi didorong untuk menjaga keseimbangan antara pencapaian jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Tidak hanya menilai hasil akhir berupa keuntungan semata, pendekatan ini juga memperhatikan faktor-faktor pendorong kinerja di masa depan, seperti peningkatan kompetensi karyawan, efektivitas proses bisnis, dan hubungan dengan pelanggan. Balance scorecard tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukur kinerja, tetapi juga dilengkapi dengan peta strategi yang menggambarkan hubungan sebab akibat antar tujuan strategis dalam organisasi. Peta strategi ini membantu menerjemahkan visi dan strategi ke dalam serangkaian tujuan yang saling terhubung secara logis. Hubungan tersebut biasanya dimulai dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang menekankan pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sistem informasi, serta pengembangan budaya organisasi yang mendukung kinerja. Peningkatan pada aspek ini menjadi fondasi utama yang mendorong perbaikan pada proses bisnis internal. Dengan demikian, peta strategi dalam balance scorecard berperan sebagai alat visual yang tidak hanya menjelaskan hubungan antar tujuan, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi selaras dengan strategi jangka panjang yang telah ditetapkan. Selain pengukuran kinerja, sistem penganggaran berperan penting dalam implementasi strategi. Penganggaran menghubungkan rencana jangka panjang dan juga kegiatan operasional melalui alokasi sumber daya. Dampak praktiknya, penetapan target dalam penganggaran dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu berdasarkan model bisnis atau analisis perhitungan, historis yaitu data masa lalu, maupun negosiasi antara manajemen dan juga unit kerja. Target tersebut dapat bersifat tetap atau fix atau fleksibel, di mana target fleksibel memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan volume aktivitas atau kondisi pasar. Dalam perkembangannya, muncul pendekatan beyond budgeting sebagai respon terhadap keterbatasan sistem penganggaran tradisional yang cenderung kaku, birokratis, dan kurang mampu mengikuti dinamika lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Pendekatan ini menekankan pentingnya fleksibilitas organisasi dalam merespon perubahan pasar, teknologi, maupun kondisi ekonomi. Alih-alih bergantung pada anggaran tahunan yang statis, beyond budgeting mendorong pengguna mekanisme pengendalian yang lebih dinamis seperti perencanaan berkelanjutan atau rolling forecast dan juga evaluasi kinerja berbasis perbandingan relatif. Dengan demikian, organisasi dapat mengambil keputusan secara lebih cepat dan juga relevan berdasarkan kondisi aktual yang dihadapi. Demikian pembelajaran kita mengenai sistem pengukuran kinerja strategis balance scorecard dan sistem penganggaran. Selamat belajar dan sampai jumpa.